Dengan sebuah rekayasa dari jaksa ini sangat memprihatinkan. Saya khawatir dengan Papua akan melepaskan dirinya dengan berbagai macam, apalagi orang-orang Papua tidak dipengaruhi, tidak diperlakukan dengan adil. Pada hakikatnya, MKC ini membuat video sebagai video jawaban terhadap Ustadz Abdul Somad. Ini sangat mengerikan, ini negara kita ini menggunakan hal-hal semacam ini. Jenderal MB dengan pongah berkata, apapun alasanmu jenderal, ini namanya jenderal mental kopral. Bagi saya membela Tuhan, saya di atas segala-galanya. Kemungkinan di tubuh polisi sendiri itu kita tidak mengerti, ada yang radikal dan padahal penyidik sudah berbohong faktual. Sebenarnya polisi ini yang berbohong. Maka tuntutan jaksa ini batal demi hukum karena tidak menangkap Abdul Somad, karena disiksa, karena dibully, karena kalau begitu, polisi ini telah menjadi, yang keenam, polisi telah menjadi alat negara di dalam menyiksa dan menyusahkan rakyatnya sendiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Pak Kapolri? Ini semua akan membuat kecewa orang Medan, orang Papua, orang NTT, orang Maluku. Lu tersungkur, terkencing-kencing kalau dengan saya, Yahya Waloni. Direkayasa sedemikian rupa, para saksi ini adalah saksi palsu yang disiapkan untuk menjatuhkan MKC. Saksi-saksi palsu yang sudah disiapkan oleh penyidik ini. Haji Kamarudin itu supaya menjadi saksi yang meringankan. Dijadikan saksi yang memberatkan. Ini pengadilan macam apa? Membenci pemerintahan Jokowi, yang membenci. Karena jaksanya itu jaksa abal-abal. Saya rela nama saya dirusak oleh kadrun-kadrun, oleh MKC ini. Orang yang dihinakan oleh bangsa ini lewat alat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video dari Saifuddin Ibrahim ya. Yang mana video ini masih ada kaitannya dengan tuntutan jaksa terhadap Kosman bin Sunet ya, yaitu dengan 10 tahun penjara. Nah, pada video sebelumnya respon negatif yang diberikan oleh pengacara Kosman sudah kita saksikan bersama, dan kali ini datang dari seorang Saifuddin Ibrahim ya, yang mana melalui komentar-komentar yang dia berikan di sini, boleh diibaratkan Saifuddin Ibrahim ini rindu ya, atau ingin kembali reuni dengan penjara dengan membangun jalan ya. Ibaratkan dia sedang membangun jalan dengan bahan materialnya adalah suuzon, tuduhan serta fitnahan yang tanpa berdasar, baik kepada pemerintahan maupun aparat keamanan, bahkan kepada peradilan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana nanti tuduhan-tuduhan Saifuddin Ibrahim ini, yang saya rasa ini sangat berbahaya ya kalau kita simak
dari perkataannya tersebut, karena ini ada mengindikasikan atau unsur mencoba mengadu domba ya atas ketidaksenangannya dan ketidakterimaannya atas tuntutan jaksa terhadap Kosman bin Sunet. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan dengar terlebih dahulu, dan nanti kita akan coba memberikan sedikit komentar terhadap apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim ini. Oke, langsung saja kita simak videonya. Dalam pembacaan tuntutan jaksa terhadap NKC, di luar dugaan dan di luar pri kemanusiaan dan pri keadilan bagi bangsa ini. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah sila kelima di mana semua warga negara memiliki hak sama di hadapan hukum. Tetapi apa yang terjadi dengan sebuah rekayasa dari jaksa ini sangat memprihatinkan. Bahwa dari Sabang sampai Merauke kita harus memiliki kesadaran hukum yang sama dan menerima keadilan hukum yang sama di hadapan negara kita ini. Kalau begini terus, saya rasa orang-orang yang mendukung orang-orang Kristen, kantong-kantong Kristen, itu makin apatis terhadap kerja pengadilan, kerja hukum, jaksa, dan penyidik di Indonesia ini. Mereka sedih. Dan ketika saya kemarin di Papua, bagaimana perasaan mereka? Saya masuk ke pasar-pasar, saya di jalan-jalan, di emperan toko di Papua, saya mendengarkan dan saya ngobrol dengan rakyat, dengan mereka yang di sana. Tetapi mereka kecewa karena perlakuan hukum di Indonesia ini tidak bisa adil sampai kapanpun. Dan saya melihat orang-orang Papua itu ekonominya diberantakin, sekolahnya tidak diurus, kesehatannya tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai bagi rakyat Papua. Padahal Papua itu kita tahu menjadi sumber kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Saya khawatir dengan Papua akan melepaskan dirinya dengan berbagai macam, apalagi orang-orang Papua tidak dipengaruhi, tidak diperlakukan dengan adil, dan orang-orang Papua yang ada di Jakarta itu diperlakukan dengan tidak manusiawi karena menganggapnya itu orang rendahan, orang terbelakang. Mahasiswa Papua yang ada di Surabaya juga diperlakukan dengan kata-kata yang kasar, dengan menggunakan kata yang maaf ya, hewan di gunung, aduh ampun, memalukan sekali perilaku orang Indonesia ini terhadap sesama bangsa. Nah, di awal komentar Saifuddin Ibrahim barusan kita sudah dengarkan ya, bahwa dia di sini menyatakan bahwa tidak ada keadilan untuk Kosman bin Sunet sang penista ya, dan di sini dia menyalahkan aparat hukum, khususnya di sini adalah jaksa penuntut yang menuntut Kosman 10 tahun penjara. Nah, kemudian kalau dia mengatakan tidak adil, itu kan menurut pandangan atau pendapat dia sendiri ya, dan ini bukan mewakili dari keadilan hukum itu sendiri, karena Saifuddin ini memandang itu tidak adil karena dia ingin membela atau ingin membenarkan kesalahan yang sudah dilakukan oleh Kosman ya, dan kemudian mencoba membenturkan keadilan ini ke masyarakat Papua. Sebenarnya ini tidak ada sangkut pautnya ya, dan menyatakan bahwa masyarakat Papua tidak juga mendapat keadilan dari pemerintah. Nah, ini sangat jauh melenceng dari topik pembahasan yang mana dia mencoba membela si Kosman bin Sunet ya. Demikian tuntutan kami Majelis Hakim yang mulia, saudara silakan. Sudah dengar sebelumnya ya, tuntutan dari jaksa penuntut umum telah selesai dibacakan. Untuk acara selanjutnya adalah pledoi, ya.
kita tunda 2 minggu ke depan. Bagaimana sebuah keadilan bisa diharapkan dari apa yang telah terjadi? Nah, saudara-saudara, pada hakikatnya MKC ini membuat video sebagai video jawaban terhadap Ustadz Abdul Somad yang sudah jelas-jelas dan sudah berulang-ulang dilaporkan oleh orang-orang Kristen bahwa Abdul Somad ini sungguh-sungguh menjadi pemicu dari segala ketidaktentraman, ketidaknyamanan di dalam beragama di Indonesia ini. Tetapi karena dari mana mereka bisa begitu kuat untuk terus mendukung Abdul Somad sebagai ustadz macam begini. Lalu MKC membuat video bahwa di salib itu bukan jin kafir. Kalau Anda mengatakan jin kafir, justru Muhammad itu dekat dengan jin, dengan para jin. Karena di dalam Al-Quran ada surat jin, surat ke-72 ayat 19. Dan ketika hamba Allah itu berdiri untuk menunaikan ibadah, sholat, jin-jin itu berkerumun menghampiri, mengelilingi Muhammad. Jadi ayat ini sampai pada sidang kemarin itu majelis ulama sendiri kaget. Orang-orang dan saksi juga kaget. Karena orang Islam itu nggak mengerti Al-Qur'annya sendiri, nggak mengerti membacanya sendiri. Jangankan membaca Al-Qur'an, bacaan sholatnya aja 90% Muslim itu nggak tahu artinya. Kalau kita presentasinya, ya mungkin 95% Muslim nggak ngerti arti dari bacaan sholatnya, apalagi Al-Quran. Jadi yang pertama itulah, sehingga tuntutan MKC ini batal demi hukum. Karena Abdul Somad dulu yang ditangkap, baru MKC. Nah, di sini Saifuddin Ibrahim ini kembali memberikan pernyataan yang tidak berdasar sama sekali ya, menurut kaidah serta keimanan umat Islam sendiri. Tidak lain hanyalah karena dia memang ingin membela kesalahan yang dilakukan oleh si Kosman ya. Tadi dia mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad yang menjadi dasar kenapa Kosman tersebut melakukan penyelewengan ayat-ayat suci Al-Quran serta hadis di channel YouTube-nya ya. Saya rasa ini adalah pernyataan yang tidak memikir ya, artinya tidak memahami situasi, kondisi dan dasar-dasar Ustadz Abdul Somad ketika menyampaikan hal tersebut. Nah, kalau mau kita jujur dan mau fair membandingkan antara kedua kasus tersebut, itu sangatlah jauh berbeda ya. Dan ini sudah sering kali kita bahas pada waktu sebelumnya. Nah, kemudian lagi dia menyatakan bahwa umat muslim, jangankan Al-Quran, bahkan bacaan sholat pun umat muslim kebanyakan tidak paham dan tidak mengerti katanya. Dan ini kembali pernyataan Saifuddin tersebut tidak sesuai dengan keimanan serta hukum-hukum di dalam Islam. Padahal sangat jelas bahwa bagi umat muslim ya, bagi kita semua, kalaupun kita di dalam sholat tidak memahami arti atau maknanya, dengan menjalankan perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja sudah mendapatkan pahala. Dan begitu juga ketika membaca ayat suci Al-Quran ya, walaupun kita tidak tahu makna yang atau arti sesungguhnya, namun ketika kita membaca saja itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernyataan Saifuddin Ibrahim ini tidak lebih dari ingin mencoba memframing kepada kita bahwa
umat muslim tidak paham dengan agama atau keyakinan kita sendiri. Ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Oke, kita lanjut. Tetapi apa yang dilakukan oleh polisi sebagai perimbangan politik dari penangkapan MKC ini, saya perkirakan maka ditangkaplah Yahya Waloni. Tukar kepala antara Abdus Somad dengan kepala Yahya Waloni. Tapi bagaimanapun ya itu kepalanya ya kan nggak ada kaitannya dengan kasus MKC untuk menangkap Yahya Waloni. Dari mana untuk menangkap Yahya Waloni? Kasihan dong. Dia sebagai kepala keluarga untuk menjamin keluarganya. Ini sangat mengerikan ini negara kita ini. Menggunakan hal-hal semacam ini untuk menangkap Yahya Waloni. Mestinya Abdus Somad, saya sudah berulang kali untuk mengatakan Abdus Somad itu harus ditangkap. Baru menangkap MKC ini. Itu satu yang pertama. Yang kedua, sedang penangkapan. MKC ini ditangkap dan dikeluarkan surat dan sebagainya itu waktunya tidak mungkin untuk menyiapkan surat perintah penangkapan dan sebagainya, itu nggak bisa dengan waktu yang singkat sekali untuk menangkapnya. Dari mana polisi bisa bekerja secepat itu? Sprindiknya tidak jelas, sehingga tanggal 25 ditangkap, tanggal 26 dibawa ke Bareskrim Jakarta dan disiksa oleh polisi aktif, jenderal pula, dan dia mengatakan bahwa dia menyiksa itu karena perintah agamanya, membela agamanya. Bagaimana Napoleon NB, Jenderal MB dengan pongah berkata, kamu boleh menghina saya, boleh, tetapi jangan agama saya, jangan nabi saya. Kamu hina, Allah saya yang dihina. Apapun alasanmu jenderal, dia adalah tahanan. Dia adalah orang yang baru ditangkap, praduga tak bersalah, harus dijunjung tinggi oleh seorang jenderal. Ini namanya jenderal mental kopral. Memang mengerikan sekali, saudara-saudara. Apalagi ini adalah kasus penistaan agama bagi non-muslim. Penista agama dari non-muslim itu adalah kasta paling rendah di dalam tahanan, di dalam penjara. Jadi kita diejek, itu adalah orang paling rendah di dalam tahanan atau di penjara. Kalau masih hidup itu, orang semacam itu ya masih lumayan, kalau masih hidup. Semakin kesini semakin ngaur ya ocehan Saifuddin Ibrahim ini, yang selalu melempar kesalahan kepada orang lain demi membenarkan perbuatan salah yang diperbuat oleh Qusman bin Sunet ya. Tadi dia mengatakan bahwa untuk mengimbangi Qusman ditangkap, maka ditangkap Ustadz Yahya Waloni ya. Dan sebenarnya itu hanya menurut pendapat dia sendiri lagi ya, karena memang kalau menurut hukum itu adalah hal yang sama ya, artinya termasuk ke dalam menista agama, maka keduanya ditangkap. Jadi di situ tidak ada maksud untuk mengimbangi ditangkapnya Qusman ya. Nah, kemudian lagi dia sendiri sudah menyatakan dan sudah tahu bahwa kalau di dalam tahanan ataupun penjara ya, orang-orang yang terkena kasus asusila atau pencabulan itu biasanya adalah termasuk kasta yang terendah, dan dipastikan nanti itu akan banyak kena pukul di dalam tahanan ya.
Nah, apalagi si Kosman sebagai penista agama, maka itu lebih jauh rendah dan hina lagi. Maka sangat wajar sekali apabila seorang Jenderal Napoleon Bonaparte melakukan hal tersebut ya, dan masih mendingan juga tidak sampai mati ya. Dan yang lebih mengerikan lagi mungkin nanti kalau vonisnya sudah jatuh 10 tahun penjara, dan kita pun tidak dapat membayangkan ya bagaimana nasibnya si Kosman ini sesampai di penjara nantinya. Nah, jadi apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim ini itu tidak lepas hanya menurut keinginan dan maksud hati atau kemauan dia sendiri ya, yang harus sesuai dengan angan-angannya tentang kasus Kosman bin Sunet ini. Dan tentu ini akan tertolak berdasarkan realita yang terjadi ya, dan itu tidak lepas dari keadilan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bekerja di sini adalah ketentuan serta kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan dari manusia itu sendiri. Oke, kita lanjut. Tetapi apa boleh dikata bahwa di dalam kemungkinan di tubuh polisi sendiri itu kita tidak mengerti, ada yang radikal dan ada yang polisi yang biasa-biasa saja. Ada polisi yang menemui saya waktu di Ciamis kemarin itu, ngobrol dengan saya. Oh, ini namanya polisi toleransi tinggi, ngobrol dengan saya. Tapi kalau polisi-polisi yang lain, cuekin saya. Saudara-saudara, kenapa yang sudah berhari-hari ingin bertemu dengan MKC tidak diperbolehkan? Ketika baru-baru disiksa itu, tidak boleh ketemu dengan keluarganya, nggak boleh. Alasannya sedang isolasi COVID-19. Datang lagi sampai 3 kali COVID-19. Padahal penyidik sudah berbohong faktual. Sebenarnya polisi ini yang berbohong. Saya dikatakan, oh nggak boleh Pak Pendeta, karena MKC sedang isolasi COVID-19. Padahal KC baru bisa ditemui hari ke-21 setelah disiksa. Dan dia dikasih obat supaya cepat hilang lebam seluruh mukanya itu. Nah, begitu ketemu dengan saya, setelah bertemu dengan istrinya, saya tanya kepada MKC, benar kamu disiksa? KC jawabnya AAUU, karena kiri kanan itu ada penyidik, polisi penyidik. Buka baju. Setelah dibukakan bajunya, semuanya kelihatan babak belur, hitam, legam, lebam di mana-mana, dan rusuk kanannya itu diperkirakan patah. Bagaimanakah perlakuan polisi semacam itu di Bareskrim? Nah, ini yang saya pertanyakan. Maka tuntutan jaksa ini batal demi hukum, karena tidak menangkap Abdul Somad, karena disiksa, karena dibully, karena tidak diperhatikan hak-haknya sebagai terdakwa ataupun orang yang sedang pesakitan. Tidak boleh begitu. Kalau begitu, polisi ini telah menjadi, yang keenam, polisi telah menjadi alat negara di dalam menyiksa dan menyusahkan rakyatnya sendiri. Di manakah nilai kata-kata slogan pengayom itu? Polisi pengayom rakyat. Mengayomi bagaimana? Polisi sendiri yang menyiksa. Karutannya tidak waspada, anak buahnya tidak mengunci sel MKC. Nomornya dari nomor 11 menjadi nomor 14.
bagaimana hal ini bisa terjadi, Pak Kapolri? Ini semua akan membuat kecewa orang Medan, orang Papua, orang NTT, orang Maluku. Dan di mana kasus kantor-kantor, kantong-kantong Kristen itu akan semakin kecewa, Pak. Bangsa kita ini akan semakin tidak mengerikan. Kasus Ahok itu telah membuat banyak orang Papua itu kecewa. Pendeta Saifuddin Ibrahim ditangkap dan dimasukkan ke penjara, juga membuat banyak orang pencinta Saifuddin Ibrahim. Pendeta yang berani berbicara karena dia menguasai Al-Quran, menguasai Alkitab juga, menguasai pengajaran Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Yesus, untuk mempersatukan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Suka atau tidak suka, saya dengan channel ini adalah channel untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Saudara-saudara, bagaimana penyiksaan terhadap NKC ini, maka tuntutan jaksa itu suka tidak suka batal demi hukum. Dan bagaimana cara Anda kok bisa menentukan MKC dituntut 10 tahun penjara? Lelucon besar terhadap keadilan bangsa ini. MKC bukan kasus narkoba, bukan kasus pengganasan, yaitu melakukan ancaman-ancaman. Oh, itu bukan kasus-kasus itu. Dia juga bukan tipikor. Dia tidak melakukan pencucian uang. Dia bukan koruptor. Dia hanya sekedar mengatakan untuk membalas omongan untuk membalas omongan Abdus Somad dan juga omongan penista-penista Kristen selama ini. Yang selama ini para penista agama Kristen tidak ada satupun yang ditangkap dan masuk penjara. Kecuali sialnya Yahya Waloni itu dari Kristen masuk Islam. Ya, memang sialnya kamu Yahya Waloni. Koar-koar ingin debat. Kamu mau debat apa dengan orang Kristen? Lu tersungkur, terkencing-kencing kalau dengan saya, Yahya Waloni. Tapi bagi saya nggak perlu lagi debat. Saya harus tetap khutbah untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah. Dan selama disiksa itu, kami dan tim pengacara sudah menyiapkan dokter agar MKC dibantarkan dan diperiksakan kesehatannya, tetapi oleh penyidik ditolak. Tidak pernah penyidik itu memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa dan memeriksa kesehatan MKC. Ini penyidik telah melanggar hak-hak terdakwa, yaitu berupa mendapatkan kesehatan dan mendapatkan kunjungan keluarga. Miris sekali di dalam penegakan kasus MKC ini. Jadi kami sudah menyiapkan hal-hal itu. Kami juga sudah menyiapkan persidangan MKC itu akan dilaksanakan di Bali atau di Jakarta. Tetapi di luar dugaan, rekayasa penyidik untuk mencari, memperbanyak saksi di Ciamis, padahal sudah 20 tahun lebih MKC tidak ada di Ciamis, di Cimerak, Pangandaran, tidak ada. Tetapi penyidik
mempertontonkan video MKC kepada saksi-saksi ini. Saya punya saksi dan saya sudah melakukan penyelidikan dengan tim pengacara saya, sudah menyelidiki di sana. Dan di Cimerake itu tidak mungkin orang bisa menonton kasus MKC, video MKC, karena di sana sinyal saja tidak ada. Dan saksi-saksi ini ditanya dapat dari mana? Katanya dari HP anaknya. Dari mana Anda mendapatkan berita MKC? Sementara sinyal saja nggak ada di sana. Akhirnya banyak sekali saksi di sana dan pelaksanaan persidangan MKC harus dilaksanakan di Ciamis. Wow, haleluya. Luar biasa ini. Yang namanya saksi itu mengalami, melihat, dan mendengar sendiri. Ini orang ditontonkan, wow, saya marah, saya nggak suka. Padahal direkayasa sedemikian rupa, para saksi ini adalah saksi palsu yang disiapkan untuk menjatuhkan MKC. Ini harus direkayasa ulang dan harus dicari ulang ini para saksi-saksi palsu yang sudah disiapkan oleh penyidik ini. Nah, ini pernyataan demi pernyataan Saifuddin Ibrahim ini perlu kita viralkan ini ya, dan ini sangat mengerikan. Karena sama-sama kita dengarkan tadi bahwa dia di sini menyalahkan semua aparat hukum ya, terutama sekali polisi, kemudian juga jaksa ya, artinya pengadilan, dan kemudian mengatakan bahwa kasus MKC ini direkayasa untuk menjatuhkan si KC, dan ini tentu suatu tuduhan dan fitnahan yang tidak berdasar sama sekali, melainkan hanya rasa kecewa atau tidak terima dengan keadaan yang tidak menguntungkan terhadap dirinya serta kawan-kawannya yang lain ya. Dan kemudian dia juga membentur-benturkan ya antara masalah hukum peradilan Kosman ini dengan daerah-daerah yang mayoritas Kristen ya. Dan tentu ini ada unsur mencoba mengadu domba ya, karena hanya sekedar mengharapkan dukungan, tetapi dia lakukan hal tersebut tanpa peduli apa efek dan akibat dari pernyataannya tersebut. Dan kemudian tentu kita akan bertanya-tanya juga ya, kenapa Saifuddin Ibrahim ini begitu mati-matian untuk membela Kosman yang nyata-nyata sudah menimbulkan kegelisahan, keresahan di masyarakat, khususnya umat muslim atas pelecehan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran ya, yang dilakukan oleh Kosman. Apakah Kosman tersebut adalah seorang pejuang atau pahlawan untuk negara ini? Saya rasa tidak sama sekali ya. Dia bukanlah siapa-siapa, hanya orang yang mencoba membuat keonaran, kerusuhan dengan menyerang agama Islam ya. Jadi begitu juga dengan Saifuddin Ibrahim ini yang begitu angkuh dan sombongnya mengatakan bahwa dia adalah orang yang paham tentang Islam dan Al-Quran. Dan kita sebagai umat muslim tentu tidak bodoh ya. Kalau memang betul dia adalah orang yang paham Islam dan Al-Quran, tentu mustahil dia akan menjadi murtad ya, kalau tidak karena hal duniawi. Jadi apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini secara keseluruhan ini sangat berbahaya dan bisa mengadu domba serta memecah belah malahan ya, hanya karena memperjuangkan orang yang nyata-nyata sudah salah menurut hukum, yaitu Kosman bin Sunet. Dan semoga video ini atau celotehan Saifuddin Ibrahim ini banyak dilihat dan didengar oleh aparat terkait ya, yang dituduh atau difitnah oleh Saifuddin Ibrahim tanpa alasan serta dasar yang jelas. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini memberikan pembelajaran serta ada hikmah bagi kita ya, untuk terus
berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam, dan yang terpenting untuk membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.